Saat Musailamah tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba ini, baru tiba di sana Yamamah, dia udah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus. Maka bumi ini kita bagi dua. Setengah di bawah kekuasaanmu dan setengah di bawah kekuasaanku. Maka Nabi SAW menjawab suratnya, langsung dijawab pada saat itu. Seluruh orang munafik waktu itu syok berat di Madinah karena kebongkar. Orang yang tadinya tetangga nggak tahu sudah tahu sekarang. Seluruh orang tahu, oh ini munafik, orang munafik. Dan vonis Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan vonis yang menandakan mereka bukan orang yang akan taubat, tapi orang yang sudah divonis. Kalau orang yang masih belum ditunjuk, mungkin masih ada jedah dia taubat. Ini berarti orang-orang tidak taubat ini. Ini berat sekali. Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Abi Salul, gara-gara kejadian tersebut sakit parah. Ya, dia terganggu sekali. Karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia. Merasa ketakutan dengan muslimin, bisa tiba-tiba disuruh bunuh, apa saja. Yang dia ketakutan sendiri, walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Abi Salul sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, datanglah jenguk aku. Nabi SAW datang, gitu kan? Datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya, duduk di sebelahnya, lalu yang pertama diucapkan sama dia, bukan minta maaf sama Nabi, bukan mengucapkan syahadat yang tulus, sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan, mana para sekutuku kaum Yahudi? Coba mereka ada di sisiku sekarang, pasti mereka akan menghiburku. Karena dia dulu sekutu sama Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa yang diusir semua oleh Nabi SAW. Dari Madinah akhirnya lari ke Khaybar, di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi SAW berkata kepadanya, bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi? Nabi SAW ingatkan. Abdullah menjawab, As'ad ibn Zurarah, ada salah satu orang dari sukunya radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah, kalau masih ingat dulu. Ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, As'ad ibn Zurarah satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal dan sudah masuk surga, ini orang mukmin. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi. Abdullah lalu berkata, wahai Muhammad, maksudnya Abdullah bin Abi Salul, bin orang munafik, aku akan meninggal dunia. Dia tahu dirinya akan mati. Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan sholatilah jenazahku secara langsung. Nabi SAW mengatakan baiklah kalau gitu. Sempat Nabi SAW mengajak, menyadarkan, ya, perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia tetap mengatakan, hai Muhammad, sudahlah ini bukan saatnya berdebat. Jadi dia tetap alihkan pembicaraan. Intinya dia meninggal, akhirnya tidak sempat bersyahadat. Saat Abdullah wafat dan Nabi SAW mengumpulkan muslimin untuk mensolati Abdullah ini, maka Umar bin Khattab lalu mendatangi Nabi SAW di masjid. Kalau terkenal Abdullah bin Abi Salul itu mati, pimpinan munafik, dibawa ke masjid, Nabi SAW mau solati. Umar datang lalu mengatakan, wahai utusan Allah, jangan anda solati orang ini, jelas munafik. Nabi SAW menjawab Umar, wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan, memohon ampun untuk mereka atau tidak. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Umar mengulangi lagi setelah menahan tubuh Nabi SAW. Sampai kata Umar, saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi. Sampai aku memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, Allah telah melarang anda mensolati munafik, jangan disolati. Nabi SAW tetap menjawab, aku memohon ampun untuknya, hai Umar, walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat, masalah dia bohong, tidak urusan dia sama Allah. Gitu. Ya. Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi SAW dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah SWT. Jadi Nabi SAW sholati jenazahnya Abdullah bin Abi Salulin, gitu kan? Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 80. Ya. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kau memohon ampun untuk mereka hai Muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali,
Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya jelas dari ayat ini teman-teman sekalian, ulama sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salul. Kalau dia dipastikan kafir dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya terbukti nggak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT. Makanya tadi saya sebutkan juga bagaimana Nabi bagaimana para sahabat melihat kalau setelah Nabi SAW meninggal. Kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah solati nggak? Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik. Mereka nggak solati juga. Karena itu perintah Nabi SAW. Banyak sekali suku-suku yang masuk Islam dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi SAW meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam. Tapi mereka unik, mereka tidak datang langsung syahadat. Di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa utusan Bani Tamim dari orang Badui. Yang terkenal di situ pimpinan mereka ada 3 yang disebutkan dalam buku sejarah. Utarid, ya, Utarid namanya, Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra bin Habis, ya, dan Zufurqan bin Badr. Ya, ada 3 nama, Utarid bin Hajib, kemudian Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu dia bilang, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah aku cium sama sekali. Yang ketiga Zufurqan bin Badr. Dan masih ada yang lain tapi 3 orang ini yang masyhur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang. Mereka mau masuk Islam sebenarnya. Tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam. Gitu. Tapi ini siang bolong. Selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khailulah, istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW. Tanya, mana rumah Rasulullah, ditunjukin sampai tiba depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir, teriak-teriak. Gitu kan? Nabi SAW lagi istirahat, bangun. Heran, siapa siang hari ini? Siang bolong begini, panas, teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar. Lalu tanya, ya, khairan, semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini. Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai siapa di antara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya. Baik, nantang syair nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka. Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan. Antum bayangkan lagi capek, letih, tidur siang, ada yang bel. Kita malas untuk menjawab. Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa. Dirangkul Nabi SAW, dipegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya juru bicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi. Pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Ya. Dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim, terkenal dengan keperkasaan, terkenal dengan keberanian, dengan ketampanan, dengan kekayaan, dengan kepintaran. Nabi SAW setelah selesai si Utarid ini menyebutkan, maka beliau memanggil Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini penyair Nabi SAW. Disuruh balas, coba balas syair-syair ini. Thabit lalu melantunkan syair. Tentu di sini teman-teman, saya enggak nukil dalam tulisan saya semuanya syairnya, karena syair-syair Bani Tamim ini terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil oleh umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhum. Thabit bin Qais ini lalu menyebutkan syairnya mengatakan, ayyu fakhrin an yakuna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu fakhrin an yakuna man yamutu minna yadhhabu ilal jannah. Ini syair. Maknanya, apalagi yang kami akan banggakan melebihi adanya Rasulullah SAW di sisi kami. Kalau kalian bangga dengan nasab kalian segala macam, kami bangga dengan adanya utusan Allah di sisi kami. Dan apalagi yang mau dibanggakan di atas seseorang di antara kami kalau mati bisa langsung masuk ke dalam surga karena menjadi seorang muslim.
Maka kalimat ini disusun dengan syair dan mereka mengetahui tentang bobot syair. Tentu sekarang saya nggak bacakan dengan metode syair ya. Kalau dengan metode syair itu dia akan punya retorika sendiri dan itu orang-orang Badui sangat paham tentang masalah itu. Maka tiba-tiba utusan Bani Tamim mengatakan, sungguh syair kalian lebih baik daripada syair kami. Gitu kan. Lalu penyair dari suku Tamim yang kedua bernama Zufurqan bin Badr berdiri dan melantunkan syair dan semuanya berisian pujian terhadap Bani Tamim. Nabi SAW menyuruh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk membalas. Hasan bin Thabit mengucapkan syair-syair yang mengikuti metode Zufurqan. Zufurqan pakai diakhiri dengan nun, lalu Hasan juga mengikuti akhir dengan nun. Tapi semua pujiannya adalah memuji kepada Rasulullah SAW, Islam dan juga surga. Maka akhirnya para utusan Bani Tamim setelah mendengarkan syair-syair semuanya, mereka mengatakan sungguh syair kalian jauh lebih baik daripada syair kami. Akhirnya mereka masuk Islam gara-gara itu. Ya. Jadi subhanallah ada orang begitu, retorika digunakan selama bukan pelanggaran agama, maka tentu saja ya dijawab. Kalau masih ingat dulu kasusnya juga ada yang menantang Nabi SAW bergulat di Mekah dengan syarat kalau Nabi menang maka dia masuk Islam. Nabi SAW terima tantangannya, bukan pelanggaran agama, gitu kan. Utusan Bani Tamim ini yang datang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49, 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Hai orang-orang beriman, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil mereka beriman karena setelah mereka kalah syair mereka masuk Islam. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Artinya dalam masalah hukum, dalam masalah apapun memang Allah dan Rasulnya didahulukan. Ayat 2-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul wa la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Tadi mereka teriak-teriak, hai Muhammad keluarlah, teriak-teriak. Dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tapi itu tujuannya agar jangan pahala kalian terhapus tanpa kalian sadari. Dan ini kata ulama, ayat ini masih berlaku, ya. Walaupun turun kepada utusan Bani Tamim tadi, tapi ini berlaku siapapun yang masuk ke masjid Nabi SAW di zaman sekarang nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ribut, menghormati Nabi SAW walaupun beliau sudah meninggal. Ini juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah kalau penyampaian hadis Nabi SAW sedang disampaikan tidak boleh diputus, ya. Itu penyampainya. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadis Nabi SAW beliau mandi, beliau pakai baju bersih. Ya waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mengangkat suara aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ayat 3-nya, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dengan ketakwaan. Maksudnya Allah SWT akan masukkan iman dan ketakwaan dalam hatinya. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 4-nya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, luar rumahmu, kebanyakan mereka orang yang tidak mengerti. Ayat 5-nya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Andai saja mereka bersabar sampai kau keluar, panggil sekali saja, Rasulullah sudah dengar sallallahu alaihi wasallam. Andai saja mereka sabar sampai kau keluar menemui mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu utusan yang pertama, suku Tamim. Yang kedua, suku Hanifah. Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Nanti dapat julukan Al-Kadzab ini. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Itu. Yang nanti Nabi SAW berikan julukan Al-Kadzab karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah. Semua utusan suku Hanifah mengikrarkan syahadat kecuali Musailamah. Jadi semua utusan-utusan pimpinan syahadat semua kecuali dia. Dia nggak mau syahadat.
Salah seorang dari mereka berkata, wahai utusan Allah, sungguh kami semua sudah masuk Islam, kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musailamah, yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia tidak mau masuk, tidak mau ikut syahadat. Nabi SAW berkata, selama ia mau menjaga barang-barang kalian, berarti dia bukan orang buruk. Sebagian suku Hanifah menemui Musailamah dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musailamah lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak, artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, lihat Muhammad aja memujiku. Ya, padahal Nabi SAW maksudnya mau menarik dia supaya masuk ke Madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid termasuk Musailamah. Akhirnya dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Musailamah sedang sandar di tembok masjid, tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi SAW. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian ya, anggota sukunya bertanya kepada Musailamah, kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Gitu. Kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh. Dia bilang, bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, maka aku akan masuk Islam. Jadi kalau ada jaminan, kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati, dengan tidak sopan mengatakan Muhammad SAW. Dia mengatakan, kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, aku akan masuk Islam. Nabi SAW waktu itu dengar dari belakang tembok dinding rumah beliau, langsung memasuki masjid. Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil dan menghadapkan kayu itu ke arah Musailamah sambil berkata, demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan. Apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku yakin, aku sangat yakin, kata Nabi SAW, engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya. Subhanallah, setelah kejadian perang Tabuk ini, nggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk, ini orang salah, langsung Nabi bongkar kedoknya. Langsung di depan umum sudah, karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memerangi Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailamah tidak mau masuk Islam, dia pergi meninggalkan masjid, maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya, wahai utusan Allah, apa yang anda maksudkan dengan pernyataan anda bahwasanya anda melihat orang itu dalam mimpi anda sebagai pendusta? Kata Nabi SAW, sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku. Jadi pada saat aku meninggal, umatku akan kaya raya. Dan ada 2 buah gelang emas yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya, lalu keduanya hilang. Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, apa takwil anda tentang mimpi itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan bahwa akan ada 2 orang dari Jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa taubat, tapi 2 ini tidak mau. Sampai mati mereka tetap mengaku sebagai nabi palsu. Sebelum wafat Nabi SAW, subhanallah, di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah 2 orang pendusta. Musailamah al-Kadzdzab di wilayah Yamamah, dan keluarnya Al-Aswadul Unsi di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai nabi. Keduanya Allah Subhanahu wa taala binasakan di tangan para sahabat, tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Saat Musailamah tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini, dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba ini, baru tiba di sana Yamamah, dia sudah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus. Maka bumi ini kita bagi 2. Setengah di bawah kekuasaanmu dan setengah di bawah kekuasaanku. Maka Nabi SAW menjawab suratnya, langsung dijawab pada saat itu. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Ya. Sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, amma ba'd, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan. Dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan kalau ini bukan saya, tugas saya membagi-bagi bumi. Ini Allah SWT yang memberi. Dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang, kamu Nabi juga setelah saya.
Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti, memang minta jadi nabi. Kasus Musailamah ini terkenal, ya, terutama setelah murtadnya seseorang yang pernah mengiklarkan syahadat di hadapan Nabi SAW yang bernama Nahar bin Unfuah. Ini orang unik ini, ya. Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insya Allah. Nahar bin Unfuah ini, teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran. Dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis Nabi SAW. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini, bin Unfuah ini, bertiga. Lalu Nabi SAW melewati kami seraya bersabda kepada kami, ya, yang membuat aku, kata Abu Hurairah, ketakutan. Sabda itu membuat aku takut. Karena Nabi SAW bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengar hadis itu. Dan Nabi sampaikan lalu Nabi pergi. Nabi enggak tunjuk siapa di antara tiga orang ini. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah, si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga ini. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah nih. Ya, tinggal mereka berdua. Si Nahar, ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi, dan terkenal ahli ibadah. Di saat pertama sholat, selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup, diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi da'inya Nabi nih, Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musailamah Al-Kadzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah dipanggil. Di hari pertama, begitu tiba disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, wahai Nahar, bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga Nabi, seperti Muhammad Nabi, aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti, aku Nabi berarti kau wakil Nabi. Dan ini istilah baru ini. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal banyak hadis, gitu kan. Dan ini hidup bersama Nabi SAW dan ini da'inya Nabi. Itu luar biasa. Ya. Lalu dia mengatakan baiklah. Karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailamah Al-Kadzab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul dan mereka bertanya, tujuannya mereka mau dengar nih. Karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam Musailamah saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam, pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkanku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad. Dan akhirnya mengakui Musailamah sebagai Nabi. Bayangkan. Bagaimana dia enggak masuk neraka orang ini. Ya. Subhanallah. Benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya. Karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur. Antum kalau sudah benar teman-teman di jalan Allah ini, tugasnya istiqomah. Dan sampai mati. Enggak ada negosiasi. Enggak ada lagi main-main. Enggak ada lagi coba-coba dosa. Udah selesai. Istiqomah sampai mati. Karena ini bahaya. Ada orang subhanallah terus amal ahli surga, akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat, meninggal dalam keadaan itu, naudzubillah. Ada orang sebaliknya, ahli neraka perbuatannya tapi di akhir hidupnya dia taubat, lalu dia masuk surga. Maka harus hati-hati. Pelajaran besar dari Nahar ini, sahabat Nabi loh, da'inya Nabi, murtad, subhanallah.